Mengenai putra-putri dan putra dan mantunya Bapak Presiden daerah akan ditentukan bukan oleh elit tapi oleh rakyat. Dan di sini kesempatan dari Mas Gibran dan Mas Bobi, Bang Bobi, untuk meyakinkan para calon pemilihnya bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membangun daerahnya. Kita jangan judge dulu. Karena kemarin kita ikut dalam perpolitikan sebagai alat dan kendaraan perjuangan kita. Sekali lagi, kemarin itu partai-partai BPN, Prabowo Sandi itu adalah alat kendaraan perjuangan kita. Kalau kendaraan udah mogok, ya jangan dipaksain kita naik, turun bareng-bareng, cari kendaraan lain. Lagi, dunia perpolitikan Indonesia menunjukkan wajah aslinya, yakni politik itu cair. Hari ini berkoalisi, besok pagi bisa saja saling berseberangan. Begitupun sebaliknya, hari ini berteman, besok pagi bisa saja jadi saling serang atau rivalitas. Kali ini yang bikin kadrun terbelalak soal cairnya politik ini adalah Sandiaga Uno alias Sandi. Sandi tanpa tedeng aleng-aleng masuk ke tim ses 2 anggota keluarga Presiden Jokowi sekaligus, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Mengenai putra-putri dan putra dan mantunya Bapak Presiden daerah akan ditentukan bukan oleh elit tapi oleh rakyat. Dan di sini kesempatan dari Mas Gibran dan Mas Bobi, Bang Bobi, untuk meyakinkan para calon pemilihnya bahwa mereka memiliki kapasitas untuk membangun daerahnya. Kita jangan judge dulu. Sebelumnya, memang sudah banyak dari kelompok sebelah yang akhirnya pindah haluan ke kubu pendukung Jokowi. Mulai dari Tuan Guru Bajang, Ali Mokhtar Ngabalin, Arief Poyono, hingga Ferdinand Huta Hayan. Termasuk juga Prabowo dan anak buahnya Edi Prabowo yang kini jadi Menteri Kabinet Indonesia Maju. Di antara beberapa nama yang nyebrang dari kelompok sebelah tersebut, ada 2 nama yang bikin terkejut, yakni Sandi dan Prabowo. Karena di Pilpres 2019 lalu, kedua politisi ini rencananya mau dijadikan kendaraan oleh kaum kadrun untuk mewujudkan tujuan politik mereka. Ternyata keduanya kalah di Pilpres. Hanya saja, meskipun kalah, para kadrun tetap berharap Prabowo dan Sandi bisa memimpin koalisi oposisi, yang mana mereka juga ada di dalamnya. Dengan harapan minimal meskipun Om Prat tidak jadi berkuasa, tapi dia tetap bisa mengganggu kerja-kerja pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Jadi, keinginan kaum kadrun untuk Presiden Jokowi beserta jajarannya gagal dalam menjalankan tugas dan amanah dari masyarakat bisa terwujud. Tapi apa daya, Prabowo sudah bosan diadu dengan orang yang diusungnya di Pilgub DKI 2012 lalu itu, hingga ia memutuskan untuk meninggalkan pasukan yang suka mikirnya terbalik tersebut dengan segala resikonya. Tidak pelak, ibarat percintaan, hubungan Prabowo dan PA212 langsung putus kala itu. Bahkan karena begitu dongkolnya mereka dengan ketua partai Gerindra tersebut, PA212 menyebut Prabowo sudah selesai. Karena kemarin kita ikut dalam perpolitikan sebagai alat dan kendaraan perjuangan kita. Sekali lagi, kemarin itu partai-partai BPN, Prabowo Sandi itu adalah alat kendaraan perjuangan kita. Kalau kendaraan udah mogok, ya jangan dipaksain kita naik, turun bareng-bareng, cari kendaraan lain. Sampai-sampai mereka mendesak agar pos Fadlizon itu tidak nyapres lagi di Pilpres 2024 mendatang, lantaran sudah punya tunggangan baru, yakni Anies Baswedan. Intinya sih, kenapa mereka nggak nyuruh Prabowo nyapres lagi? Karena takut capres jagoan mereka, yaitu Wan Anies, kalah di Pilpres 2024 mendatang. Itu saja. Nah,
Kalau Prabowo hanya diminta untuk tidak nyapres, Sandi yang lebih parah lagi. Dia diamuk pakai mulut oleh oknum kadrun PA 212. Kayak emak-emak yang ngamuk ke pacar baru suaminya itu. Lewat si mantan karyawan Pizza Hut, Novel Bamukmin, Sandi disebut congos oleh mereka. Untuk Sandi, cuma saya prihatin saja begitu jatuh harga dirinya karena dari Wagub DKI naik derajat menjadi cawapres yang keren banget, lalu drastis turun jadi congos sampai ikut-ikutan korbankan rakyat demi pilkada dinasti. Ujar Novel yang merasa dirinya seolah-olah makhluk paling benar di muka bumi ini pada 3 Oktober 2020. Ngeri banget ya berteman dengan PA 212. Kalau sudah tidak sepaham lagi sama mereka, dihajar habis-habisan kita. Novel, si Habib abal-abal itu pun menuding tanpa bukti bahwa Sandi mau mendukung Gibran dan Bobi buat ngembaliin modalnya yang habis saat nyawapres dulu. Dan tak lupa pula, ia memuji Anies setinggi bintang di langit, yang notabene mantan rekan kerja Sandi di Balai Kota DKI beberapa tahun yang lalu itu. Mungkin lumayan kali untuk mengganti modal cawapresnya kemarin. Beda dengan Anies Baswedan, beliau mati-matian untuk menyelamatkan warganya karena beliau sadar nyawa warganya tidak bisa dirupiahkan. Lanjut Novel lagi. Sebenarnya sih nggak ada yang istimewa dari Sandi mendukung anggota keluarga Presiden Jokowi di Pilkada 2020 ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Gerindra yang notabene partainya Sandi saat ini sudah berkoalisi dengan pemerintah pusat. Kemudian wakil Bobi, Aulia Rahman, merupakan kader Gerindra, serta partai Gerindra juga mendukung Gibran di Pilkada Solo. Tidak ada peraturan dan etika yang dilanggar di sini. Dasar saja PA 212 yang hatinya busuk, selalu memaksa orang menjadi seperti yang mereka inginkan. Pertanyaannya, apakah Sandi akan terpengaruh dengan pernyataan Wan Bamukmin itu sehingga ia kembali ke pangkuan mereka? Tidak mungkin Ferguso, karena Sandi sudah tidak butuh lagi PA 212. Dan bisa saja saat ini ia menyadari bahwa kekalahan di Pilpres 2019 lalu bukan karena tidak menerapkan 3 AS, yakni kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas, melainkan karena didukung oleh pasukan kadrun itu. Bagaimana menurut Anda?